이 세상 누구보다 소중한 사람 숨겨온 내 맘 모두 가져간 사람 평생을 내 곁에만 지켜줄래 영원히 너만 사랑해. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Esti. Mohon maaf Pak mengganggu waktu Bapak. Oh nggih, mboten napa monggo. Tos pundi? Bagaimana tugas di Bogor Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, kemarin kan 3 hari yang lalu saya berangkat jam berapa ya? Sekitar jam 4 sore dari Wonosobo dan tadi sore baru pulang. Ini baru sampai rumah Bu Esti. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ini Nggih, mboten napa. Ya. dikarenakan tugas saya sebagai guru penggerak itu ada tugas di modul 3.1 yaitu melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah di lembaga yang saya yang saya ikuti, yaitu tentang Nggih, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Oleh karena itu, nggih. saya mempunyai tugas untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di SMK Andalusia. Oh nggih, Bu. Langsung saja Siap. saya mulai nggih, Tapi Pak, nggih? bisa saya nggih, Bu? Oh, nggih. Nggih, Ini monggo. Pak, selama ini di SMK Andalusia, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu kasus yang mengandung dua nilai kebajikan yang bertentangan atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu berarti sesuatu hal yang benar dan salah. Ngoten Pak, Oh nggih. mohon penjelasannya. Oh nggih, Bu Esti. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan Bu Esti, ini juga menjadi hal yang sulit bagi kami, khususnya saya pribadi, untuk mengambil keputusan. Yang pertama untuk dilema etika itu kan artinya benar versus benar, nggih. Nah, Nggih. jadi di sisi lain itu kita menerapkan hal-hal yang sudah kita putuskan di tempo-tempo dulu pada saat rapat. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa kalau kita tidak melakukan atau mengambil keputusan yang ini, itu secara etika, secara kemanusiaan itu juga salah gitu. Maka kan kita jadi dilema. Nah, itu namanya dilema etika. Ngoten. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan bujukan moral, itu kan jelas ya kalau kalau bujukan moral itu kan benar versus salah. Nah, maka kalau kaitan dengan bujukan moral nanti mungkin lebih lebih mudahlah dalam untuk mengambil keputusan, ngoten. Nah, terkait tadi yang disampaikan Bu Esti, mungkin yang menjadi poin penting itu kaitan dengan dilema etika di SMK Andalusia khususnya itu kan ada beberapa hal, yang salah satunya itu kaitan dengan penanganan siswa, gitu. Nah, pada suatu ketika kita sudah mengambil keputusan bersama pada saat rapat, gitu kan, yang pertama bahwa kalau misal ada siswa yang alfa itu lebih dari 15 kali atau yang lainnya, itu akan mendapatkan atau akan dikembalikan ke orang tua dengan catatan sudah diberi treatment dan sudah di home visit, tapi anak tersebut tidak mau berubah, ngoten. Di sisi lain untuk yang melakukan atau melanggar hal tersebut itu kan anak kelas 12. Sehingga kita pun secara garis besar sebagai manusia dan sebagai orang tua gitu, itu kan merasa kasihan pada anak tersebut. Jika misal sudah saatnya ujian kok malah dikeluarkan atau dikembalikan orang tua. Nah, itu Bu Esti. Jadi kaitan dengan dilema etika itu hal-hal yang di SMK Andalusia khususnya ya semacam itu. Oh iya Pak, nggih. Terus untuk kasus-kasus yang seperti itu, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Oke. terutama karena dalam kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar.
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Bapak itu membuat atau mengambil keputusan atas masalah tersebut? Oke. Nah, untuk cara mengambil keputusan itu tidak serta-merta langsung sesuai dengan pribadi saya sendiri, nggih. Maka kami khususnya di jajaran wakil kepala, Kapoldi dan wali kelas itu berkomunikasi, berdiskusi dan bermusyawarah berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di mana diskusi itu menjadi patokan kami untuk menangani anak-anak tersebut gitu. Jadi kalau misal kok kita secara tegas langsung memutuskan anak itu dikembalikan ke orang tua, maka kita juga salah, nggih. Artinya salah itu kita juga tidak melihat sisi positifnya kalau kita itu anak itu udah mau lulus gitu. Maka yang paling penting atau yang paling utama itu ya dengan cara bermusyawarah antar semua pihak yang terkait Oke, begitu, Bu. berarti Mohon maaf, Bu, eh, lagi ada pilek. oh, cuaca di Bogor memang dingin nggih, Pak? Nggih, Soalnya ninjuk kota langsung. hujan. Nggih. Untuk kasus yang tadi itu berarti Bapak Kepala Sekolah itu memposisikan diri seperti bagaimana kalau misalnya kita diposisikan sebagai anak tersebut, ngoten nggih Pak nggih, karena Nggih, itu nggih, terkait dengan masa depan anak tersebut nggih. nggih. Benar sekali. Kemudian ini Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini kalau ada Nggih. kasus-kasus yang dilema etika? Nggih, jadi kaitan dengan langkah-langkah itu kita lihat dulu, Bu. Yang pertama kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu seperti apa. Kemudian dari situ kita lihat siapa yang terlibat di masalah tersebut. Nah, mungkin setelah kita lihat itu kita komunikasikan, kita diskusikan pihak-pihak yang terkait sehingga itu nanti kita mendapatkan hasil yang mufakat, baru nanti kita putuskan untuk hal-hal yang disepakati itu, Bu. Ya Pak. Kemudian eh, selama ini ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, langkah atau hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak? Nah, hal yang paling efektif ya kaitan dengan tadi kita bermusyawarah, Bu. Jadi mungkin dengan kita bermusyawarah, kita membicarakan hal-hal yang menjadi masalah tadi dengan para atau dengan siapa yang terlibat di dalamnya, maka itu menjadi hal yang efektif. Karena kalau misal saya putuskan secara sendiri, maka ya itu tidak bijak lah karena kita dalam satu lingkup wilayah, artinya dalam satu lingkup satuan pendidikan itu kan tidak sendirian, kita punya rekan-rekan untuk diajak komunikasi, diajak berdiskusi begitu. Jadi hal yang paling efektif ya dengan cara berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Oh, oke, Pak. Berarti berdiskusi di sini jajaran para waka, kemudian para kaproli, wali kelas, dan melibatkan komite sekolah tidak, Pak? Iya, tadi tergantung permasalahannya apa, kemudian kita komunikasikan dari semua pihak yang terkait, Bu. Tapi Oke, yang Pak. jelas kita selalu melibatkan para wakil kepala dan kalau misal itu ada kaitannya dengan siswa, maka kita melibatkan wali kelas tersebut dan kalau misalnya ada hubungannya dengan orang tua, kita juga akan melibatkan dengan komite gitu. Jadi kita memberdayakan semua warga yang ada di sekolah untuk berdiskusi. Oke. Kemudian selama ini dalam menghadapi kasus dilema etika, tentunya ada tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan. Seperti apa tantangan itu, Pak? Oke. Jadi tantangan itu mesti terjadi, Bu, karena kita dalam berorganisasi khususnya di sekolah itu kan melibatkan berbagai macam pikiran, nggih. Entah itu dari para wakil kepala itu sendiri, kemudian dari Bapak Ibu guru, bahkan dari siswa pun itu kan menjadi bahan pertimbangan juga. Yang menjadi tantangan besar adalah itu untuk menyatukan semua gagasan yang ada menjadi satu tujuan yang semua itu sepakat gitu, Bu. Oke. Membuat
kesepakatan dalam bermusyawarah itu berarti nggih, Pak, nggih, Iya, untuk pengambilan keputusan. iya bener, nggih. Tantangannya untuk memufakatkan suatu keputusan itu yang menjadi tantangan. Karena kita tahu bahwa setiap ego masing-masing kan berbeda, Bu. Jadi kita selaku kepala sekolah ya harus mempertimbangkan itu. Oke. Kemudian dalam, penyelesaian masalah-masalah pengambilan keputusan dilema etika itu, apakah Bapak itu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, ataukah, ketika ada permasalahan tersebut langsung, dilakukan penyelesaian di tempat, Bapak? Oke, jadi kalau hal tersebut itu ada 2 kemungkinan, Bu. Biasanya yang pertama itu kalau masalah itu mendesak dan harus diselesaikan, maka kita akan segera merapat untuk berkomunikasi, berdiskusi kaitan dengan hal tersebut untuk diselesaikan. Tapi kalau kaitan dengan hal-hal yang misal itu tidak begitu urgent dan tetap itu masalah, maka kita jadwalkan. Biasanya di setiap awal bulan atau di pertengahan bulan kita adakan rapat terhadap untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa secara langsung ataupun terjadwal. Begitu, Bu. Berarti tergantung tingkat, prioritas penyelesaian masalahnya itu nggih, Pak, urgent apa mboten Nggih, ngoten nggih? nggih, siap, nggih, bener. Kemudian ini Bapak, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini membantu atau mempermudah dalam penyelesaian, pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak? Nggih. Terkait dengan faktor yang mendukung atau membantu itu ya yang pertama semua pihak menjadi faktor yang penting, Bu, dalam tanda kutip jika mereka dalam berkomunikasi itu baik, gitu. Artinya kita bisa anggap bahwa wakil kepala itu bisa berperan, itu jika komunikasinya juga baik. Bapak Ibu guru pun sama, siswa pun sama. Jadi yang menjadi faktor utama itu kaitan dengan komunikasi yang baik antara setiap warga sekolah gitu, Bu. Karena dengan komunikasi yang baik, semua masalah itu kan bisa diobrolkan, bisa dikomunikasikan sehingga kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Oke, Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bapak. Nggih, Dari semua pengalaman yang, pernah Bapak utarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman dalam pengambilan keputusan, terutama di ranah yang dilema etika ini, Pak? nggih. Jadi kaitan dengan refleksi, kita ambil poinnya bahwa dalam suatu organisasi khususnya sekolah kita tidak sendirian, maka perlu adanya komunikasi, perlu adanya musyawarah dengan pihak-pihak terkait untuk pengambilan keputusan. Dengan kata lain bahwa kita hidup di dunia ini kan tidak sendiri ya, Bu, kita makhluk Nggih, sosial gitu. Jadi harus berkomunikasi dengan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah atau bisa dikatakan apakah itu nanti masalah dalam bentuk dilema etika ataupun bujukan moral itu nanti kita bisa selesaikan sesuai dengan kadar dari masing-masing individu untuk memberikan sumbangsih pada sekolah oke, gitu, Pak. Bu. Nggih. Terima kasih sekali, Pak, atas wawancara hari ini, Iya, sangat memberikan pengalaman dan menginspirasi saya, juga mempermudah dalam saya belajar tentang, nilai-nilai kebajikan khususnya saat mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan dilema etika. oke. Terima kasih Sami-sami, Bu. Bapak, Sami, nggih. mohon Maaf pamit, nggak maksimal ini nggak lagi apa-apa. kondisi nggak fit. Oke. Selamat beristirahat, semoga cepat kembali sehat untuk, Amin, amin. upacara besok nggih, Pak, nggih. Nggih, nggih, besok harlah, nih. Nggih. Siap, Terima siap, kasih. nggih. Nggih, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu Ditya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Esti kabarnya juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ibu, mohon maaf, saya kan ikut
ikut program CGT, ada di modul 3.2 itu ada aksi nyata. Nah, salah satu aksi nyatanya itu adalah mewawancarai tentang dilema etika dengan kepala sekolah. Mohon bantuannya nih. Ya, insya Allah semampu saya. Ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi berbagai macam kasus dilema etika yang mengandung 2 nilai kebajikan di sekolah ataupun yang mengandung bujukan moral. Bujukan moral itu sesuatu hal yang memang salah dan dengan sesuatu hal yang benar. Contohnya kasus, misalnya contohnya kasus anak yang tidak pernah masuk sekolah karena membantu orang tua, sementara orang tua itu menuntut harus dinaikkan. Apakah itu seperti itu? Iya, betul sekali. Begini, saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah seperti misalnya begini. Sementara itu dari orang tua itu kan menuntut anak itu harus dinaikkan. Sementara kan kita sebagai dari sekolah, anak itu tidak masuk sekolah, masa dinaikkan? Sementara kan ada batas maksimal dari presensi yang alfa itu. Nah, itu adalah merupakan kasus yang sering terjadi di sekolah kami. Kami berkoordinasi dengan guru kelas, minta pendapatnya bagaimana, juga guru kelas juga sudah sering menyampaikan permasalahannya. Kami juga saling tukar informasi dengan guru kelas, juga minta pendapat beberapa teman-teman, juga minta pendapat sama komite, yang tentu saja komite juga tanggung jawab di sekolahan ini. Kemudian karena anak itu tidak masuk sekolah karena membantu orang tua, ya kita panggil orang tua. Begitu. Ya. Berarti dalam menjalankan keputusan di sekolah, Ibu itu melakukan koordinasi dengan wali murid dan dengan komite seperti itu. Iya. Kita adakan rapat dulu sebelum kenaikan kelas, kan kita adakan rapat sekolah. Tiap bulan kami mengadakan rapat sekolah yang intinya permasalahan, biar guru-guru mengungkapkan permasalahan dari tiap-tiap kelas. Kemudian kalau rapat kenaikan kelas, nah biasanya 1 bulan sebelum kenaikan kelas itu diadakan rapat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu apa saja, Ibu? Pertama, kita adakan rapat kenaikan kelas. Kedua, kita istilahnya itu bertanya kepada guru kelas yang ada siswa yang mungkin tidak pernah masuk karena membantu orang tua, dan biasanya masuknya itu mengikuti tes kenaikan kelas atau penilaian akhir semester, kemudian seterusnya dia tidak pernah masuk. Kemudian kita panggil orang tua, nanti kita ambil keputusan yang terbaik bagaimana. Kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yaitu tadi, dalam mengambil keputusan tentunya kan kita harus bermusyawarah dengan guru kelas, juga komite, juga tokoh masyarakat. Kemudian misalnya memang di satu sisi orang tua itu menghendaki anaknya naik kelas, kita buat semacam biar besok-besoknya itu anak masuk kelas. Perjanjian itu kita buat perjanjian, tidak apa-apa sekarang dinaikkan, yuk kemudian besok
anak itu harus masuk terus, dan orang tua juga harus pengertian. Maksudnya pengertian itu ya jangan anak pas jam sekolah itu disuruh membantu orang tua. Kemudian ini Ibu, tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Tantangannya pertama, karena tentu saja itu karena anak tidak masuk sekolah kok minta naik kelas, ya itu kan bisa menjadi kecemburuan sosial sama teman-teman yang tiap hari masuk sekolah. Kemudian saya juga sudah memberikan kepada arahan, kepada nasihat kepada anak tersebut, juga orang tua, kemudian guru juga tadinya dalam mengambil keputusan juga merasa bingung karena itu merupakan tantangan. Anak yang tidak pernah masuk sekolah masa mau naik terus, itu bisa membuat kecemburuan sosial, dan kita sebagai guru kelas bisa mengarahkan ke teman-temannya supaya tidak usah ada rasa cemburu. Kemudian dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika seperti itu, apakah Ibu punya jadwal tertentu atau menyelesaikannya itu langsung ada kejadian di tempat langsung diselesaikan? Kalau kami tiap bulan mengadakan rapat sekolah. Jadi dalam rapat sekolah itu saya selalu bertanya kepada guru-guru kelas, wali kelas, juga yang guru mapel itu kalau ada permasalahan langsung diutarakan saja di forum rapat, kemudian kita langsung selesaikan. Kalau memang itu tidak langsung diselesaikan, ya kita selesaikan hari berikutnya. Kalau memang tidak bisa, ya kita panggil orang tua dan komite. Kemudian adakah faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus dengan dua nilai kebajikan itu, Ibu? Ada pertama faktor dari guru, kemudian kedua faktor dari orang tua siswa, kemudian ketiga dari komite. Kemudian dari kejadian-kejadian pengambilan keputusan tentang dilema etika itu, hal-hal apa saja yang bisa Ibu ambil pelajaran dari kejadian tersebut? Yang pertama, saya sebagai kepala sekolah untuk lebih memperhatikan tiap kelas 1 sampai kelas 6, juga sebagai wali kelas juga untuk lebih diperhatikan. Kemudian kedua, orang tua juga harus lebih kita harus saling komunikasi dengan orang tua. Kita juga mengadakan kita juga di sekolah kami ada komite kelas, juga ada yang tiap berapa bulan itu saling bermusyawarah antar kelas sendiri. Juga dari komite sekolah juga ada, itu yang mempermudah dan mendukung dari pelaksanaan pembelajaran di SD Banjur ini. Terima kasih sekali atas kesediaan Ibu dalam melakukan wawancara. Sehat selalu, sukses buat SD Negeri Panjur ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Itu adalah jawaban yang seperti itu yang bisa saya utarakan. Kami juga dari SD Panjur yang seperti ini keadaannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ibu SD sukses selalu. Amin. Amin. Ibu. Sama-sama.